Inilah sejarah terkelam yang pernah terjadi di Indonesia dan ini tidak ada di buku sejarah tapi diingat oleh orang yang menyaksikan hal ini terjadi. Sejarah ini disebut sebagai masa bersiap di mana kekacauan revolusi dan kekerasan terjadi di awal kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 45, keadaan di berbagai wilayah Nusantara berubah menjadi sangat tidak menentu. Kekosongan kekuasaan pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menciptakan situasi yang penuh gejolak. Di tengah semangat revolusi yang membara, kelompok-kelompok pemuda nasionalis yang tergabung dalam laskar-laskar perjuangan mulai mengambil inisiatif untuk mempertahankan kemerdekaan dari kemungkinan kembalinya Belanda. Mereka meneriakkan slogan bersiap sebagai seruan untuk bersiaga menghadapi musuh, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap mendukung kolonialisme. Dari sinilah muncul istilah masa bersiap, sebuah periode penuh kekerasan yang berlangsung dari akhir 45 hingga awal 47. Salah satu aspek paling mencolok dari masa bersiap adalah serangan terhadap warga Belanda, Indo, yaitu keturunan campuran Belanda Indonesia, serta kelompok lain yang dianggap pro-Belanda. Setelah bertahun-tahun mengalami penjajahan, sebagian rakyat Indonesia, khususnya kelompok pemuda radikal, menaruh dendam terhadap orang-orang Eropa dan mereka yang dianggap bekerja sama dengan kolonialisme. Peristiwa-peristiwa kekerasan mulai terjadi di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Banyak warga Belanda dan Indo yang diserang, rumah-rumah mereka dijarah, bahkan beberapa di antaranya dibunuh dan diculik oleh kelompok bersenjata. Dalam banyak kasus, orang-orang yang sebelumnya menjadi pegawai pemerintah kolonial atau simpatisan Belanda menjadi sasaran utama. Namun kekerasan dalam masa bersiap tidak hanya sebatas pada orang-orang Belanda dan Indo. Beberapa kelompok pribumi yang memiliki afiliasi dengan Belanda atau yang dianggap sebagai penghambat revolusi juga menjadi korban. Misalnya, orang-orang Tionghoa yang sejak masa kolonial memiliki hubungan ekonomi dengan Belanda juga kerap menjadi sasaran serangan. Selain itu, kelompok aristokrat dan bangsawan yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintah kolonial juga mengalami tekanan dan kekerasan. Periode ini juga diwarnai oleh pertikaian antara berbagai kelompok nasionalis sendiri, seperti bentrokan antara kelompok revolusioner radikal dan kelompok yang lebih moderat dalam pemerintahan awal Republik Indonesia. Situasi semakin memanas ketika tentara sekutu, terutama Inggris, mendarat di Indonesia untuk melucuti senjata Jepang dan memulangkan interniran Belanda yang ditahan di kem-kem sejak masa kependudukan Jepang. Alih-alih hanya bertindak sebagai penengah, kehadiran Inggris justru memperumit keadaan karena mereka membantu membebaskan orang-orang Belanda dan Indo yang kemudian dilibatkan kembali dalam pemerintahan sipil. Akibatnya, pertempuran besar meletus di berbagai tempat, salah satunya pertempuran Surabaya pada 10 November 45. Kita semua